Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم فإنا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah tabaraka wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Dan di antara salah satu bentuk ibadah kita selain setelah melaksanakan salat subuh berjamaah adalah kemudian dilanjutkan dengan kajian, di mana majlis ilmu digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai raudun min riyadil jannah, taman-taman surga yang Allah letakkan di muka bumi ini, sehingga ketika kita rajin menghadiri majelis taklim, rajin datang di taman-taman surga yang ada di muka bumi, maka dengan itu kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala memasukkan kita ke dalam surganya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Kaum muslimin mukminin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas tentang tafsir dari surat An-Nas. Tafsir dari surat An-Nas ayat yang pertama, yaitu ayat yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Artinya apa? Qul a'udzu birabbin nas, apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ya, sudah kita jelaskan makna Tuhan itu adalah makna yang paling mendekati dalam bahasa kita, karena tidak ada makna yang lebih ringkas dari kata Tuhan, meskipun sudah kita jelaskan panjang kali lebar bahwa makna Tuhan kurang pas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Apa makna Rabb? Artinya apa Rabb? Yaitu zat yang terkandung di dalamnya berapa sifat? 3 sifat sekaligus. 1, pencipta. 2, pemilik. 3, apa 3? Pengatur atau pemelihara.
Dan pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang dua makna yang pertama, yaitu Allah sebagai pencipta dan Allah sebagai pemilik. Saat itu kita jelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai nanti sebelum Allah bangkitkan hari kiamat, Allah datangkan hari kiamat, semua manusia yang Allah ciptakan tidak ada satupun yang sama 100%. Sampai pun kepada manusia yang dikatakan sebagai kembar identik pun pasti akan ada perbedaannya. Dan perbedaan yang paling gampang adalah perbedaan dari segi sidik jari manusia. Jempol panjenengan, jempol kita tidak ada yang sama. Makanya sudah sejak lama ada teknologi menggunakan apa? Sidik jari. Karena apa? Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang memiliki sidik jari yang apa? Sama, tidak ada. Padahal jumlah manusia berapa? Miliaran, bahkan mungkin triliunan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Tetapi tidak ada satupun yang sidik jarinya apa? Sama. Apa ada pencipta yang lebih dahsyat daripada itu? Tidak ada. Ini baru sidik jari saja, belum yang lainnya dan yang lainnya. Inilah salah satu makna yang terkandung dari kalimat Rabb, yaitu Allah sebagai pencipta manusia. Kemudian makna yang kedua yang sudah kita jelaskan adalah Allah sebagai pemilik manusia. Saat itu kita jelaskan bahwa seperti diibaratkan seorang tukang parkir, setiap hari di pagi hari banyak orang yang memarkirkan kendaraannya, entah itu roda 2, roda 3, dan roda 4. Semua diparkir. Ketika pagi datang, sore pulang diambil. Apakah kemudian tukang parkirnya marah? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa tidak marah? Karena apa? Karena bukan punyanya, karena bukan miliknya. Manusia, saya, panjenengan, kita semua itu bukan milik kita masing-masing. Karena kita semua manusia mengalami proses pertumbuhan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian lahir, sebelum lahir juga mengalami proses bagaimana terbentuknya janin usia 4 bulan, kemudian apa? Sempurna seluruh anggota tubuhnya. Saat itulah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, lahir ke dunia, kemudian mengalami proses yang namanya bayi, kemudian tumbuh dewasa, balita, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, sampai kemudian apa? Meninggal. Semua kita memiliki proses atau mengalami proses. Ini menunjukkan bahwa kita manusia ini ada yang
memiliki. Dan yang namanya pemilik boleh apa? Boleh mengambil sewaktu-waktu kapan saja. Di antara tanda bahwa kita ini bukan milik kita, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan dalam kondisi seperti apa kita akan mati, dan di mana kita akan mati. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahuinya. Ini adalah bukti yang sangat jelas bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir bahwa manusia, bahwa kita bukan milik kita sendiri, tapi kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kita tutup dengan sebuah kisah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kisah yang terjadi antara Ummu Sulaim dengan sang suami yang bernama Abu Talha. Karena saat itu sang suami harus meninggalkan kota, padahal putranya sedang sakit keras. Mau tidak mau, sang suami yaitu Abu Talha harus meninggalkan keluarganya, harus meninggalkan anaknya yang sedang dalam kondisi sakit parah. Saat Abu Talha sedang keluar inilah, karena ada keperluan, karena ada kebutuhan, sehingga pada saat keluar inilah sang putra meninggal dunia. Maka kemudian sang istri Abu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada seluruh anggota keluarganya, jangan sekali-kali kalian menyampaikan kepada suamiku tentang kondisi putranya yang sudah meninggal. Biar saya yang akan mengatakan langsung kepada suamiku. Ini adalah sikap yang sangat luar biasa. Satu, ketegasan, izzah, kemuliaan. Seorang muslim harus memiliki kemuliaan, memiliki wibawa. Ketika dia ngomong A, maka dia harus melaksanakan A. Jangan B, C, atau sampai Z. Ketika dia berani mengatakan sesuatu, maka dia harus siap-siap dengan konsekuensinya. Inilah izzah, kemuliaan yang dimiliki oleh seorang muslim. Tidak mudah ngomong kemudian apa? Mengingkari ucapannya. Bukan seorang muslim. Seorang muslim memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ketika sudah memberikan peringatannya barangkali atau pengingatnya kepada seluruh anggota keluarganya untuk jangan mengatakan apapun kepada sang suami, biar dia sendiri yang ngomong langsung kepada suaminya. Maka betul tidak ada satupun dari anggota keluarganya yang menyampaikan kepada Abu Talha. Sekembalinya dari urusannya, kemudian Abu Talha pulang ke rumah.
Saat pulang ke rumahnya, yang pertama kali ditanyakan oleh Abu Talha adalah apa? Bagaimana kondisi anak saya? Memang orang Arab zaman dahulu itu ya sangat bangga dengan nasabnya. Makanya kita tahu ya sampai sekarang mereka silsilahnya jelas. Ya, kalau dirunut bisa sampai jauh 10 generasi bahkan mungkin lebih. Ini diantara kebiasaan baik yang dimiliki oleh orang Arab yang jarang dimiliki oleh selain mereka. Coba panjenengan, berapa generasi yang panjenengan tahu? Bapak, mbah, terus atasnya buyut. Tahu buyutnya? Ada yang tahu? Pak Haji tahu buyutnya? Tahu. Atasnya lagi? Atasnya buyut apa? Ayahnya buyut apa? Canggah, atasnya wareng. Coba, berapa generasi yang panjenengan tahu? Biasanya apa? Rata-rata dari kita tahunnya berapa? 3. Paling sampai mbah. Rata-rata begitu. Yang sampai di atasnya buyutnya biasanya apa? Jarang. Ada tapi jarang. Ya, ada tapi jarang. Tapi orang-orang Arab ini Masya Allah, di antara hikmahnya apa? Banyak. Di antara hikmahnya gampang apa? Ngitung warisan. Gampang, jadi tahu mana-mana yang berhak untuk mendapatkan warisan. Ini begitu terjaganya ya? Hukum waris itu begitu. Kenapa Rasul mengatakan bahwa yang pertama kali akan dicabut ilmunya adalah ilmu tentang waris? Sebabnya apa? Karena manusia sudah mulai nggak jelas silsilahnya. Sudah mulai nggak jelas silsilahnya. Makna yang tersirat adalah mendekati semakin jauh dari zaman Rasul, mendekati akhir zaman akan banyak terjadi apa? Perzinahan, perpecahan. Beda pembahasan. Perzinahan. Kenapa banyak zina? Kenapa ilmu tentang waris ini akan pertama kali dicabut? Karena banyak perzinahan, orang jadi bingung mau ngitungnya. Nah iya. Pak Anies sopo malah. Ini makna yang tersirat dari ucapan Rasul bahwa ilmu yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi ini adalah tentang waris. Nah ini ya, maka menjaga nasab jelas itu penting dan pernah saya sampaikan dalam kajian Selasa malam. Entah masih ada yang ingat apa enggak ya. Semakin jelas nasab itu semakin mahal. Sama seperti hewan, kuda, sapi, yang ternak hewan ada. Begitu enggak? Semakin jelas garis keturunannya, maka harga hewannya semakin mahal. Itu hewan. Itu hewan, apalagi manusia.
Kira-kira panjenengan berkenan nggak punya mantu tapi nggak jelas keturunannya? Nggak tahu, ditanya bapakmu siapa? Nggak tahu kayaknya. Nah, nggak jelas. Ya, ini adalah kembali kepada kisah tadi. Maka sekembalinya dari pulang, kemudian Abu Talha bertanya kepada istrinya, bagaimana kondisi anak saya? Dijawab oleh Ummu Sulaim, anakmu sekarang kondisinya sudah lebih tenang. Kondisinya sudah lebih tenang. Benar nggak? Bohong apa enggak? Tidak bohong. Karena ketika masih hidup sakit-sakitan, mengeluh kalau batu panas, sakit, kasihan. Tapi ketika sudah meninggal sudah apa? Sudah tidak merasakan apa-apa, artinya apa? Lebih tenang. Benar. Dan ini juga kita bisa ambil faidah bahwa boleh kita menggunakan kata-kata kiasan kalau memang diperlukan. Terutama dalam kondisi apa? Dalam kondisi genting, dalam kondisi perang. Boleh kita menggunakan dan bahkan harus. Ya, kalau kita sedang menghadapi musuh, menghadapi musuh agama, apalagi musuh Islam, harus menggunakan kata-kata kiasan. Bagaimana kisah yang terkenal antara Rasulullah, Abu Bakar dengan seseorang yang akan diminta dijadikan sebagai penunjuk jalan. Karena saat itu Rasul sedang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy akan dibunuh karena sedang melakukan hijrah ke kota Madinah. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang kafir, ditanya. Orang kafir ini kenal dengan Abu Bakar tapi tidak kenal dengan Rasul. Kenapa bisa begitu? Kenapa, Pak? Ada yang tahu nggak? Karena Abu Bakar sering pergi-pergi. Beliau kan saudagar. Jadi sering keluar kota, sering mampir ke sana kemari urusan, sehingga beliau lebih dikenal orang. Orang ini mengatakan, siapa orang yang bersamamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu apa? Penunjuk jalan saya. Karena beliau sedang dicari-cari oleh orang kafir. Kalau dikatakan dia adalah Muhammad, ditangkap, diserahkan kepada kaum musyrikin dan dibunuh. Abu Bakar benar nggak ngomong begitu? Dia adalah penunjuk jalan saya, benar nggak? Benar. Orang kafir tadi memahami penunjuk jalan apa? Ya, yang menunjukkan jalan, guide lah istilahnya. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar siapa? Apa? Penunjuk jalan maksudnya? Jalan kepada kebenaran, jalan ke surga. Dan ini sekali lagi adalah siasat yang diperbolehkan, bahkan diharuskan dalam kondisi genting. Dan umat Islam, para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat cerdas, sangat cerdik. Ya, manusia-manusia yang sangat cerdik. Karena memang mereka ya dijaga keimanannya oleh Allah sehingga akalnya juga bersih. Ya, akalnya juga bersih, tidak apa istilahnya itu? Plonga-plongo ya. Lalalolo atau apa istilahnya lah. Seperti itu. Nah, kemudian ya karena Abu Talha baru pulang, tidak mungkin langsung apa? Ngecek lagi.
Di mana anak saya? Enggak. Karena istrinya sudah ngomong, kondisinya sudah lebih tenang, ya sudah. Kemudian istirahat, disiapkan makanan oleh Ummu Tolhah, oleh Ummu Sulaim. Dijamu dengan makanan terbaik yang bisa dia masak. Pokoknya spesial. Kalau biasanya tempe sama sayur bayam, ini jamuannya spesial. Nasi gudangan. Spesialnya Pak Haji kan nasi gudangan. Spesial, pokoknya dihidangkan makanan yang enak, ya, yang paling disukai oleh suaminya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu Ummu Sulaim berdandan. Ya, berdandan di depan suaminya. Memakai pakaian, bahasa sekarang pakaian apa? Pakaian haram. Yaitu apa? Pakaian seksi. You can see atau apalah istilahnya. Untuk suaminya. Tujuannya agar apa? Agar suaminya pengen. Bayangkan, dalam kondisi padahal sang istri tahu apa? Anaknya meninggal. Kalau zaman sekarang bagaimana? Istri panjenengan misalkan, ya, lagi mumet aja, Pak, sakit kepala aja, Pak, diminta, Bu, ojo saiki lah. Jawabannya apa? Ojo saiki, lagi mumet. Ya, padahal baru mumet, baru meriang, ya, nggak mau. Ini para istri, ya, seperti itu. Tapi Ummu Sulaim ini luar biasa, Masya Allah. Sampai mau berdandan. Maka setelah selesai makan, sang suami yaitu Abu Talha begitu melihat istrinya, Masya Allah, ya, cantik luar biasa. Maka kemudian biasa yang namanya laki-laki, panjenengan begitu enggak? Apalagi kan sudah beberapa hari enggak ketemu, keluar kota, ya. Maka kemudian muncul setelah nafsu makannya kenyang terpenuhi, sekarang tinggal apa? Nafsu birahinya. Maka kemudian terjadilah hubungan suami istri. Setelah semuanya terpenuhi, garis bawah ini, terutama ini barangkali untuk para ibu-ibu, ya, kalau yang ada di bawah, karena saya nggak tahu ada apa nggak di bawah, ya. Terutama bagi para istri, kalau ingin permintaannya dikabulkan, atau suaminya nurut, yang paling gampang itu apa? Penuhi keinginannya, itu sudah paling gampang. Dan keinginan suami yang tertinggi apa? Ya itulah, ya. Panjenengan tahu sendiri, kita semua tahulah, ya. Karena ada anak, masih anak-anak, ya, belum cukup umur. Ini Mas Rosid belum cukup umur. Maka setelah selesai, suaminya sudah kenyang, ya, baik secara lahir maupun batinnya. Kemudian Ummu Sulaim sang istri mengatakan, wahai suamiku, seandainya ada orang datang menitipkan barang atau uang kepada panjenengan karena dia harus pergi jauh
Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian orang itu datang lagi karena urusannya sudah selesai, kemudian ngambil barang atau uang yang dia titipkan kepada panjenengan. Kira-kira panjenengan apa yang dilakukan? Dilarang atau diberikan? Kata suaminya, ya diberikan, bukan punya saya kok. Masa saya tahan? Gak mungkin, dia yang punya ya dia yang berhak untuk ngambil. Ketahuilah wahai suamiku, sesungguhnya anakmu sudah diambil oleh yang punya. Sudah diambil oleh pemiliknya. Maka ya Abu Talha wajar ya, ada kekagetan, marah, tapi ya sebentar saja. Setelah itu kemudian sadar. Ya inilah bedanya seorang mukmin dengan yang bukan. Begitu melakukan dia tetap berbuat kesalahan, tapi segera menyadari kesalahannya. Ini bedanya seorang muslim, seorang mukmin dengan yang bukan. Maka kemudian kisah itu disampaikan oleh Abu Talha kepada Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan, subhanallah, masya Allah, semoga dari itu terlahirlah keturunan-keturunan yang salih-salihah, yang muslih, yang berguna untuk Islam ini. Dan ternyata di antara keturunannya itu memang ada yang di antara keturunannya itu adalah siapa itu? Khalifah yang katanya khalifah kelima, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu adalah kalau dirunut ke atas dari situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena keimanan orang tuanya. Jadi bisa jadi panjenengan sebagai orang tua, orang yang beriman, bisa jadi ya, dan ini sangat besar peluangnya keturunan-keturunan panjenengan menjadi orang-orang yang soleh. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat di surga nanti akan dikumpulkan dengan keluarganya. Ya dengan keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan dengan keturunannya. Maka kalau panjenengan pengen putra putri panjenengan menjadi orang yang saleh, menjadi anak yang saleh salihah, panjenengan sebagai orang tua harus saleh dan salihah dulu. Ini adalah bukti bahwa manusia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, makna Rabb yang ketiga adalah Allah sebagai pengatur manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini Allah sudah membuat aturan untuk manusia. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar karena Allah yang mencipta, Allah juga yang memiliki manusia. Maka wajar pencipta atau pembuat dan pemilik sesuatu untuk kemudian membuat apa? Aturan. Sama seperti ketika seseorang atau ketika panjenengan kerja ikut orang di kantor atau di mana, ikut orang, pasti ada aturannya apa tidak? Ada aturannya. Bos itu pemilik apa bukan? Pemilik. Tapi bos itu pencipta panjenengan apa bukan?
Bukan. Bosnya panjenengan, misalkan atasannya panjenengan, yang bukan menciptakan saja apa? Mengatur. Ketika panjenengan berangkat kerja, maka di lingkungan kantor itu aturan siapa yang berlaku? Pemiliknya. Sang karyawan kemudian tidak bisa apa? Protes, tidak terima. Ini yang bukan apa? Yang bukan mencipta. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manusia, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia. Kalau Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, maka sudah sangat wajar sekali seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia. Karena kita semua, saya panjenengan, kita semua manusia adalah milik Allah dan tinggal di bumi milik Allah, maka harus mengikuti aturan dari Allah. Kalau tidak mau mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari tempat selain di bumi atau bahkan di tempat lain. Ada enggak? Enggak ada. Allah mengatakan walillahi mulkus samawati wal ardi. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Kalau panjenengan tidak mau mengikuti aturan dari Allah, silakan hengkang dari bumi sana, cari tempat lain. Kalau misalkan ada di antara manusia yang tidak mau diatur oleh Allah, apa-apa diatur, apa-apa diatur. Pengen ini nggak boleh, pengen itu nggak boleh, apa-apa haram. Ada tuh orang begitu. Ya, pengennya ya hidupnya bebas lah, ngapa sih diatur-atur? Hidup ya semau gue lah. Nah, semaunya. Loh, kalau pengen hidup seperti itu jangan di bumi. Bumi ini milik panjenengan, bukan milik kita, bukan. Bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang Allah buat, yang ini haram, yang ini halal, itu bahkan tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Allah buat peraturan buat orang yang beriman, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar apa? Agar orang beriman itu selamat, agar dia bisa masuk ke dalam surga. Makanya Allah buat peraturan-peraturan. Kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit haram, berarti dia tidak faham. Dia tidak memahami tentang hal ini. Bahkan Allah sudah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan dialah Allah yang menciptakan semuanya di bumi ini untuk kalian. Ayatnya begitu, semuanya. Ini masih umum, tapi kemudian dirinci lagi mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memahami tiga makna ini, ketika kita membaca ayat pertama dari surat An-Nas dan kita faham maksudnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang ringan untuk apa? Untuk beribadah, tidak akan berat. Itu yang diharapkan dari penjelasan ayat yang pertama dari surat An-Nas ini. Hadza wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan, ingin mengoreksi, dipersilahkan.
Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.